Kita akan membahas contoh soal tentang usaha dan energi. Sebuah balok homogen bermassa M dan panjang L mula-mula bergerak ke kanan di sepanjang bidang datar licin. Kemudian balok bergerak memasuki permukaan datar kasar dengan koefisien gesek kinetik μk. Setelah T dihitung sejak balok memasuki permukaan bidang kasar, ujung kiri balok tepat berhenti di batas antara permukaan bidang kasar dan licin. Maka tentukan kelajuan balok saat bergerak di permukaan licin. Kemudian yang kedua tentukan waktu T. Silakan dikerjakan sebagai latihan dengan mempause video ini. Oke, kita akan bahas untuk latihan soal ini. Misalkan kita punya massa M, kemudian suatu ketika memasuki bidang licin, kemudian ketika balok M memasuki bidang kasar, misalkan kita gambar biru ini, dan ini, ya, warna biru ini menunjukkan bagian yang memasuki bidang kasar. Misalkan kita peroleh fraksi ini yang memasuki yaitu X. Maka kita peroleh bahwa gaya gesek pada balok ini yaitu F sama dengan μk kali N. Nah, kemudian μk, kemudian N-nya itu fraksi dari ini. Misalkan kita peroleh fraksinya yaitu X dibagi panjangnya L dikali MG, M total M besar kali G. Maka kita peroleh sigma F itu sama dengan M kali A. Kemudian F ini diperoleh dari F gesek yang bekerja pada balok ketika memasuki bidang kasar. Misalkan sejauh X ya. Maka kita peroleh minus μk X per L M kali G sama dengan M kali A. Kemudian kita akan ubah fraksi dari, kemudian kita akan ubah A dalam bentuk diferensial. Berarti misalkan A sama dengan dV per dt. Kemudian kita akan ubah dalam bentuk variabel X, maka kita peroleh dV per dx dikali dx per dt. Atau kita ubah dx per dt itu sama dengan V, maka sama dengan V dV per dt. Nah, sehingga kita peroleh, kemudian dari sini kita peroleh bahwa dx per dt itu sama dengan V dV per dx. Kemudian dari kita substitusi ke persamaan gayanya, yaitu minus μk X per L kali mg sama dengan M kali A-nya kita ganti dalam bentuk diferensial, yaitu V dV per dx. Kemudian kita peroleh yaitu minus μk mg per L X dx sama dengan M V dV. Kemudian kita bentuk integral, ini merupakan bentuk diferensial. Kemudian untuk mencari nilai V-nya, kita akan mengintegralkan persamaan ini. Maka kita peroleh minus μk G per L integral X dx sama dengan integral V dV. Dan integralnya X itu dari 0 sampai L, kemudian integralnya V yaitu dari V0 sampai 0. Karena V0-nya itu kecepatan awal, kemudian 0 itu ketika berhenti. Diperoleh minus μk G per L setengah X kuadrat kali batasnya 0 sampai L, kemudian V-nya setengah V kuadrat, batasnya dari V0 sampai 0. Diperoleh minus μk G per L kali setengah L kuadrat, minus 0 ya. Kemudian ini minus setengah V0 kuadrat.
Sehingga kita peroleh V0 kuadrat, yaitu mu K GL. Oke ya, kita peroleh ini ya, V0 sama dengan mu K GL. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan konsep usaha. Kemudian kita bisa menggunakan konsep usaha energi. Konsep usaha energi. Jadi kita akan mencari W gesek-nya. W gesek yaitu sama dengan F kali dx. Ini dalam bentuk diferensialnya. Kalau kita mencari W gesek-nya, yaitu integral F dx. Nah, kemudian untuk F-nya kita peroleh ini. Persamaan awalnya F sama dengan mu K kali N. Yaitu integral mu K X per L mg dx. Kita peroleh integralnya, batasnya dari 0 sampai L ya. Kemudian kita peroleh mu K mg per L dari ini ya, integral 0 sampai L X dx. Kemudian kita ketahui bahwa usaha gaya gesek ini negatif ya. Jadi F dot dx-nya itu nilainya minus ya, karena F dan dx-nya itu berlawanan arah. Sehingga kita peroleh ini ya, dari sini minus ya. Jadi minus mu K mg per L. Oke. Dan kita peroleh minus mu K mg per L kali integral x kuadrat, yaitu setengah x kuadrat, batasnya 0 sampai L. Peroleh minus mu K mg per 2 kali L ya. Oke, kemudian kita pakai konsep usaha energi, peroleh bahwa W sama dengan delta E. W-nya itu minus dari ini ya, W geseknya, mu K mg per 2 kali L sama dengan delta E-nya yaitu 0 kurangi setengah M V0 kuadrat. Diperoleh V0 kuadrat sama dengan ini ya, mu K GL. Oke, dari kedua rumus ini kita peroleh hasil yang sama. V0 sama dengan mu K GL. Ya. Jadi V0-nya itu sama dengan akar dari mu K GL. Oke. Kemudian untuk mencari waktunya, kita akan menurunkan persamaan gayanya. Berarti untuk bagian kedua, kita peroleh sigma F itu sama dengan M kali A. Kemudian F-nya ini merupakan gaya geseknya, yaitu minus mu K mg per L. Sama dengan M kali A. Ini ada fraksi X-nya ya. Kemudian kita peroleh yaitu minus mu K mg per L kali X sama dengan M kali X double dot ya. Nah, dari sini kita peroleh bahwa ini merupakan bentuk persamaan umum dari gerakan osilasi. Maka kita sederhanakan menjadi ini ya, X double dot plus mu K G per L kali X sama dengan 0. Kalau kita ketahui bahwa persamaan umum osilasi yaitu X double dot plus omega kuadrat X sama dengan 0, maka dari sini kita peroleh omega kuadrat sistem ini yaitu mu K G per L. Nah, kemudian untuk mencari waktunya, kita bisa asumsikan bahwa gerakan ini merupakan gerakan osilasi. Yaitu, maka dari
jarak batang sampai berhenti, kita ketahui bahwa T itu sama dengan 1/4 dari periodenya. Yaitu untuk periodenya, yaitu 1/4 dari periodenya T sama dengan 2pi per omega. 2pi akar omeganya ini ya, mu K G per L, maka L per mu K G. T dikali 2pi kali akar L per mu K kali G. Diperoleh setengah pi akar L per mu K kali G. Oke. Maka waktu yang diperlukan untuk berhenti adalah sebagai berikut. Oke. Kita harus meninjau setiap gerakan yang ada pada sistem. Jadi untuk kasus ini, M ini bergerak secara bertahap memasuki bidang kasar. Jadi kita harus meninjau bahwa ini merupakan bentuk gerakan yang tergantung pada suatu variabel, misalkan X. Jadi harus kita bentuk persamaan integralnya. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.